Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pagi yang indah menyambut kehidupan dua kakak beradik. Walau hidup sederhana, namun mereka sangat bahagia. Anindita memang hanya tinggal berdua dengan adiknya yang bernama Renata. Kak Dita, aku berangkat ke kampus dulu ya, teriak Renata. Ya, hati-hati di jalan. Kakak juga sebentar lagi berangkat kerja, kata Nindita sambil membersihkan piring di meja makan. Dah kakak cantikku, ucap Renata sambil berjalan keluar rumah. Dah juga adikku yang lucu, jawab Dita sambil tersenyum dan tertawa kecil karena tingkah adiknya itu. Renata pun segera menghidupkan motornya untuk segera berangkat ke kampus. Di tempat lain tampak seorang lelaki tampan di dalam mobilnya yang sedang sibuk dengan petnya. Dan terdapat dering dari ponselnya. Halo, ada apa Siska? Tanya Revan kepada sekretaris yang menelponnya itu. Maaf Pak, saya hanya ingin memberitahu bahwa jadwal meeting dengan Handoko ditunda besok karena Pak Handoko sedang menemani istrinya yang sakit Pak, kata Siska. Apa? Kenapa bisa begitu? Saya sudah di perjalanan untuk menemuinya di pertemuan. Tapi kenapa Pak Handoko bisa membatalkan meeting secara sepihak begitu? Jawab Revan dengan nada marahnya. Maaf Pak, jawab Siska dengan takut. Ya sudah, batalkan saja perjanjian dengan Pak Handoko. Saya tidak mau bekerja sama dengan perusahaan yang bahkan memiliki CEO yang tidak profesional seperti dia, kata Revan masih dengan nada marahnya. Baik Pak, kata Siska dan tutut telepon sudah diputus oleh sang bos. Putar balik ke kantor Kus, perintah Revan kepada supirnya, dan supirnya pun siap memutar setir, namun tiba-tiba bruk terdengar bunyi di belakang mobilnya. Flashback Renata. Renata menjalankan motor bebek dengan santai, namun pikirannya sedang kalut dengan masalah kuliahnya di mana dia belum bayar uang semester dan uang organisasi. Sebenarnya Kak Dita sudah mengasihnya uang untuk bayar uang semester. Namun uang itu dia pinjamkan kepada temannya yang ingin pulang kampung karena orang tuanya sedang sakit. Bagaimana sekarang aku? Tidak mungkin kalau aku minta uang lagi ke Kak Dita, batin Renata. Karena pikiran yang kalut, Renata menjadi tidak fokus di jalanan dan tiba-tiba ada yang berhenti dan bruk, Renata menabrak mobil itu. Flashback and bruk. Suara itu seperti berasal dari belakang mobilku, batin Revan. Pak, sepertinya mobil kita ditabrak Pak, kata si supir. Revan yang memang kesal sejak pagi langsung turun dari mobil dan melihat keadaan mobilnya yang lecet dan sedikit benyok karena ditabrak seorang gadis. Maaf Pak, saya tidak sengaja menabrak mobil Bapak, kata Renata. Apa? Maaf kamu bilang, kamu harus ganti rugi untuk perbaikan mobil mahalku, teriak Revan dengan kesalnya. Tapi saya tidak ada uang Pak, dengan nada takut. Saya tidak mau tahu, yang penting kamu harus ganti rugi atau kamu saya laporkan ke kantor polisi, teriak Revan dengan menahan marahnya. Tapi saya benar tidak ada uang Pak. Hah, ya sudah, sekarang kamu telepon wali kamu ke sini secepatnya. Renata mengambil ponsel yang ada di dalam tasnya untuk menghubungi Anindita. Anindita sedang sibuk dengan tumpukan kertas yang ada di atas mejanya. Dita bekerja di perusahaan kecil milik sahabatnya, namun dia tetap bersyukur karena masih ada sahabat yang peduli dan memperkerjakannya. Tut, telepon Dita bergetar. Dia pun mengambil benda tipis itu dan menekan tombol hijau. Ada apa adikku sayang? Baru juga sebentar kamu sudah menelpon kakak, kata Dita dengan nada mengejek adiknya itu. Begini Kak, sebenarnya gimana ya ngomongnya? Jawab Renata dengan gugup dan bingung. Sini, kata Revan mengambil telepon gadis yang menabrak mobilnya. Halo, kamu wali pemilik telepon ini bukan? Dia menabrak mobilku dan tidak mau ganti rugi. Kamu harus menggantinya atau saya laporkan adik kamu ke kantor polisi, kata Revan masih dengan kekesalannya.
Oh ya, saya akan segera ke sana. Dita pun langsung beranjak dari tempat duduknya dengan panik dan perasaan yang kacau. Dita telah sampai di tempat dan melihat adiknya berwajah pucat karena ketakutan dan langsung mendekatinya. Sebenarnya apa yang terjadi, Dek? Lirih Dita dengan menatap adiknya itu. Aku tidak fokus di jalan dan mobil ini tiba-tiba berhenti, jadi aku tidak sengaja menabraknya, Kak. Jawab Renata masih dengan pucatnya. Sudahlah, sekarang bagaimana nasib mobilku? Kalian mau ganti rugi atau tidak? Atau kalian lebih memilih aku melaporkanmu ke kantor polisi? Kata Revan dengan wajah marahnya. Begini saja, kau perbaiki dulu mobil itu ke bengkel, nanti setelahnya akan kubayar. Ucap Dita dengan tidak yakin. Oke, kalian tidak akan kabur bukan? Kalau sampai kalian membohongiku, kalian akan merasakan akibatnya. Mengerti? Kata Revan. Iya, akan kuusahakan untuk mengganti kerusakan mobil Anda, Tuan yang terhormat. Kata Dita dengan sedikit kekesalannya dengan tingkah dan ucapan lelaki itu. Oke, aku akan membawa mobil ini ke bengkel dan jika sudah selesai, aku akan menghubungimu dan catat nomormu di teleponku, kata Revan. Dita pun memasukkan nomor telepon di ponsel lelaki itu dan setelah itu Revan pun langsung pergi meninggalkan dua kakak beradik itu. Bagaimana kakak bisa membayar kerusakan mobil itu, Kak? Itu pasti mahal, ucap Renata dengan rasa bersalahnya. Kakak akan mencoba mencari pinjaman. Tenanglah, Rek. Kamu tidak usah khawatir, ucap Dita kepada adiknya itu. Di lain tempat, Revan telah sampai di kantor dengan sapaan seluruh karyawannya karena sosok Revan yang tegas dan keras menjadikan seluruh karyawan di perusahaannya takut kepadanya. Namun banyak juga karyawan wanita yang menyapanya dengan tatapan memuja karena Revan memang merupakan sosok CEO yang tampan. Sampai di ruangan, ia terkejut karena sosok bundanya di sana dengan membaca majalah dan meminum tehnya. Kapan bunda datang? Tumben bunda ke kantor Revan, ada apa ini? Kata Revan dengan wajah bingungnya. Begini, bunda ingin menjodohkanmu dengan anak teman bunda. Perjodohan lagi bunda, Revan sudah bosan bunda. Lagian sekarang Revan sedang banyak pekerjaan dan proyek yang harus diselesaikan. Nanti kalau sudah saatnya, pasti Revan akan segera menikah, kata Revan dengan muka memelahnya. Kamu selalu saja berkata sibuk dan nanti, tapi kapan anak bunda tersayang? Bunda sudah ingin menimang cucu Revan. Tapi bun, tidak ada tapi-tapian, bunda ingin kamu segera menikah. Terserah dengan wanita pilihanmu atau jika kamu tidak memiliki calon kamu bisa menikah dengan anak teman bunda, itu titik. Bunda tidak ingin mendengar bantahan, ucap bunda. Revan sambil berdiri dari sofa dan ingin keluar dari ruangan Revan. Bun, stop Revan, bunda tidak ingin dibantah. Setelah bunda Revan keluar, Revan menjadi frustasi dengan ucapan bundanya karena Revan tidak memiliki calon, namun dia juga tidak mau terlibat dalam suatu hubungan pernikahan untuk saat ini. Bunda Revan memang selalu meminta Revan untuk segera menikah dalam setahun belakangan ini. Menjadi Revan frustasi dengan permintaan bunda tersayangnya itu. Dita kembali ke kantor dengan pikiran kacau sambil memikirkan kemana dia bisa mencari pinjaman karena tidak mungkin dia meminjam ke kantornya karena kantor tempatnya bekerja hanyalah perusahaan kecil dan dia tidak enak hati dengan sahabatnya untuk meminjam uang. Tapi dia tidak ada pilihan lain selain meminjam ke sahabatnya itu. Iren, kamu dari mana? Kenapa kamu menangis? Kata Dita yang melihat sahabatnya itu keluar dari ruangan. Ibuku kecelakaan dan masuk rumah sakit. Dita, aku ingin ke rumah sakit. Bisa kamu menemaniku? Oke, aku akan menemanimu. Kita berangkat sekarang. Sesampai di rumah sakit, aku bisa melihat ibu sahabatku itu koma karena benturan dari kecelakaan yang membuat sahabatku itu semakin terisak melihat kondisi ibunya. Aku pun menemaninya sampai sore. Apa kau tidak pulang? Pasti adikmu menunggu di rumah, kata Iren. Iya, sepertinya aku harus pulang sekarang. Tapi apa kamu baik saja jika ku tinggal?
ucap Dita kepada sahabatnya itu. Iya, aku tidak apa-apa. Sebaiknya kamu pulang sekarang. Ya sudah, aku pulang dulu ya, kata Dita sambil memeluk sahabatnya itu. Dita pun pulang ke rumah dan melihat rumahnya masih kosong. Kemana Renata? Sekarang kenapa dia belum pulang? Dita pun mengambil ponselnya dan menelpon adiknya itu, tapi tidak diangkat. Tidak lama kemudian terdengar suara pintu terbuka. Sret, bersambung.